nama saya Kristina Yuliana, NIM 054 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Fatariza Aulia Ramadhani, NIM 051 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Nilam Setianingrum, NIM 047 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nurul Diapulia, NIM 055. Saya Nilam Setioningrum, NIM 047. Saya Fatariza Aulia. Saya Kristina Yuliana, NIM 054. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tugas artikel matematika diskrit yang berjudul Pencarian Rute Terpendek menuju tempat bersejarah menggunakan metode algoritma greedy pada Museum Bersejarah Kota Surabaya. Yang pertama, abstrak. Tempat bersejarah atau museum-museum telah banyak jumlahnya di setiap kota, termasuk di kota Surabaya. Ketika seseorang ingin mengunjungi atau menuju ke lokasi tempat bersejarah tersebut, maka akan mempertimbangkan jarak dari lokasi satu menuju ke lokasi tujuan tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah melihat atau memperhitungkan banyak rute yang dapat dilalui. Selain itu, seseorang akan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk sampai ke lokasi tujuan. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah sistem untuk memperhitungkan atau menentukan pencarian rute terpendek menuju tempat bersejarah di kota Surabaya. Dalam sistem ini, kami menerapkan sistem informasi geografis atau SIG yang berbasis web dengan metode algoritma greedy yang bisa diakses menggunakan Android pengguna. Algoritma greedy sendiri dapat memilih sebuah rute yang diambil dahulu untuk memberikan suatu alternatif lokal agar menghasilkan alternatif optimal dengan menyeluruh sehingga diperoleh rute tercepat dari lokasi awal hingga lokasi yang dituju. Sehingga pengguna dapat mencari rute terpendek menuju tempat berwisata beserta jalur alternatif yang dapat dilewati menuju tempat bersejarah yang akan dikunjungi agar lebih cepat dan efisien waktu. Next. Yang kedua, pendahuluan. Algoritma greedy merupakan sebuah metode yang dapat memecahkan persoalan optimasi dengan cara bertahap melalui alur yang selalu berkembang hingga pemecahan permasalahan dapat teratasi. Algoritma greedy dapat memilih sebuah rute yang diambil dahulu untuk memberikan suatu alternatif lokal agar menghasilkan alternatif optimal dengan menyeluruh sehingga diperoleh rute tercepat dari lokasi awal hingga lokasi yang dituju. Next. Berdasarkan fenomena permasalahan yang ada sebagai berikut. Yang pertama, para pengunjung kesulitan untuk mengakses jalur rute terdekat ke tempat objek bersejarah di kota Surabaya yang akan dikunjungi. Yang kedua, kurangnya media informasi mengenai rute perjalanan terdekat menuju tempat bersejarah. Yang ketiga, dibutuhkannya jalur alternatif menuju tempat bersejarah dengan jarak tempuh yang singkat. Tujuan penelitian ini dengan menerapkan algoritma greedy untuk pencarian rute terpendek menuju tempat bersejarah di kota Surabaya yang diharapkan untuk dapat memberikan jalur alternatif menuju tempat bersejarah agar akses menuju tempat bersejarah di kota Surabaya lebih cepat dan efektif. Next. Metode penelitian. Dalam penelitian kali ini dilakukan supaya dapat mengetahui rute terpendek menuju tempat bersejarah dengan menggunakan metode algoritma greedy pada museum bersejarah di kota Surabaya. Jenis penelitian ini yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil dan pembahasan dari Museum Pendidikan Surabaya menuju Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Nama lokasi disimbolkan dengan huruf seperti pada tabel 1 di samping. Node A menunjukkan nama jalan yaitu Museum Pendidikan Surabaya. Node B menunjukkan Jalan Ahmad Jais. Node C menunjukkan Jalan Gemplok. Node D menunjukkan Jalan Genteng Kali. Node E menunjukkan Jalan Praban. Node F
menunjukkan jalan gemblongan, node G menunjukkan jalan bubutan, node H menunjukkan jalan jagalan, node I menunjukkan jalan pahlawan, node J menunjukkan jalan bubutan, node K menunjukkan jalan tembaan, node L menunjukkan monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Next. Hasil dan pembahasan. Gambar 2 menunjukkan lokasi dari titik A sampai dengan titik L dan jarak dari titik 1 ke titik yang lain pada tiap sisi. Gambar 3 menunjukkan lintasan pertama yang harus dipilih dari titik A ke titik B dengan jarak 80 meter ditunjukkan pada gambar 3. Next. Pada gambar 4A menunjukkan jalur pertama setelah melintasi titik AB, lintasan yang harus dilewati selanjutnya yaitu titik BF dengan jarak 860 meter. Selanjutnya memilih sisi yang berdekatan dengan titik BF, yaitu titik FE dengan jarak 400 meter ditunjukkan pada gambar 4B yang tadi. Untuk selanjutnya memilih sisi yang berdekatan dengan titik FE, yaitu titik EG dengan jarak 400 meter ditunjukkan pada gambar 4C sebelah kiri. Yang sebelah kanan. Selanjutnya memilih sisi yang berdekatan dengan titik FE yaitu titik EG dengan jarak 400 meter pada gambar 4C sebelah kanan. Next. Kemudian memilih sisi yang berdekatan dengan titik GC yaitu JK dengan jarak 490 meter ditunjukkan pada gambar 4E yang sebelah kiri. Kemudian memilih sisi yang berdekatan dengan titik JK yaitu titik KL dengan jarak 50 meter ditunjukkan pada gambar 4F sebelah kanan. Kemudian pada jalur kedua, setelah melalui lintasan pertama, memilih sisi terdekat yaitu rute dari titik B ke titik H yang ditunjukkan gambar sebelah kiri. Kemudian memilih rute dari titik H ke titik I yang ditunjukkan pada gambar 5B di sebelah kanan. Selanjutnya memilih rute dari titik I ke titik J yang ditunjukkan pada gambar 5C di sebelah kiri. Selanjutnya memilih titik J ke titik K yang ditunjukkan pada gambar 5D di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu memilih titik K ke titik L yang ditunjukkan pada gambar 5E di sebelah kiri. Lalu pada jalur ketiga, setelah melalui lintasan pertama, rute yang dipilih yaitu dari titik B ke titik C yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya memilih titik C ke titik D ditunjukkan pada gambar 6B di sebelah kiri. Lalu memilih titik D ke titik E yang ditunjukkan pada gambar 6C di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu memilih titik E ke titik G yang ditunjukkan pada gambar 6B di sebelah kiri. Memilih titik G ke titik J pada gambar 6E yang ditunjukkan pada gambar 6E di sebelah kanan.
Selanjutnya memilih titik C ke titik K yang ditunjukkan pada gambar 6F di sebelah kiri. Selanjutnya memilih titik K ke titik L yang ditunjukkan pada gambar 6B di sebelah kanan. Berdasarkan gambar di atas, jalur terpendek yang harus ditempuh ada 3 pilihan. Yang pertama, jalur pertama adalah AB ke titik BF, BF ke titik FE, FE ke titik EG, EG ke titik GC, GC ke titik JK, JK ke titik KF. Kemudian jalur kedua adalah AB, AB ke titik BH, BH ke titik HI, HI ke titik IJ, IJ ke titik JK, JK ke titik KF. Kemudian jalur ketiga adalah AB ke titik BC, BC ke titik JD, ED ke titik DE, DE ke titik EG, EG ke titik GC, GC ke titik JK, JK ke titik KF. Maka, perhitungan optimasi menggunakan algoritma greedy sebagai berikut. Jalur 1. A sampai B sama dengan 80 meter, B sampai F sama dengan 860 meter, F sampai E sama dengan 400 meter, E sampai G sama dengan 400 meter, G sampai J sama dengan 440 meter, J sampai K sama dengan 490 meter, K sampai L sama dengan 50 meter. Jalur 2. A sampai B sama dengan 80 meter, B sampai H sama dengan 920 meter, H sampai I sama dengan 850 meter, I sampai J sama dengan 400 meter, J sampai K sama dengan 490 meter, K sampai L sama dengan 50 meter. Jalur 3. A sampai B sama dengan 80 meter, B sampai C sama dengan 60 meter, C sampai D sama dengan 600 meter, D sampai E sama dengan 1050 meter, E sampai G sama dengan 400 meter, G sampai J sama dengan 440 meter, J sampai K sama dengan 490 meter, K sampai L sama dengan 50 meter. Next. Dari tabel di atas, dapat dihasilkan optimasi sebagai berikut. Jalur pertama sama dengan 80 meter ditambah 860 meter ditambah 400 meter ditambah 400 meter ditambah 440 meter ditambah 490 meter ditambah 50 meter sama dengan 2720 meter sama dengan 2,7 km. Jalur 2 sama dengan 80 meter ditambah 920 meter ditambah 850 meter ditambah 400 meter ditambah 490 meter ditambah 50 meter sama dengan 2790 meter sama dengan 2,8 km. Jalur 3 sama dengan 80 meter ditambah 60 meter ditambah 600 meter, ditambah 1050 meter, ditambah 400 meter, ditambah 440 meter, ditambah 490 meter, ditambah 50 meter, sama dengan 3170 meter, sama dengan 3,2 km. Maka, dari 3 pilihan jalur terpendek yang ada dalam penelitian sehingga diperoleh hasil jalur terpendek yaitu jarak tempuh 2,7 km dari lokasi A menuju lokasi L dengan melewati jalur 1. Berikut adalah tampilan halaman awal
dari Sistem Informasi Geografis Tempat Bersejarah di Surabaya. Pada tampilan ini terdapat menu beranda, registrasi login, maps, informasi, dan logout. Pada registrasi login pengguna dapat memasukkan username dan password mereka untuk menuju ke tampilan berikutnya. Next. Tampilan halaman rute. Pada tampilan halaman rute ini, kita menuju ke menu map, kemudian kita memasukkan rute pertama yaitu Museum Pendidikan Surabaya menuju ke Monumen Tugu Pahlawan. Nah, di sini ditunjukkan maps-nya melalui 3 jalur dan jalur terpendeknya yaitu jalur 1. Next. Kesimpulan. Yang pertama, aplikasi Sistem Informasi Geografis pencarian rute terpendek menuju tempat bersejarah menggunakan metode algoritma Grady dapat mempermudah pengunjung untuk menentukan rute terpendek menuju lokasi tempat bersejarah yang akan dikunjungi dari lokasinya berada. Kedua, para pengunjung dapat mengakses informasi mengenai jalur angkutan umum berdasarkan jarak tempuh ketika menuju lokasi bersejarah Kota Surabaya. Ketiga, sistem yang dibuat dapat membantu para pengunjung untuk menentukan rute terpendek berdasarkan jarak tempuh menuju lokasi bersejarah Kota Surabaya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.